Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Febriani dengan nomor induk mahasiswa L1A119127 dari ruang R002, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan. Untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Peran pokok bagi seorang manajer hutan adalah membuat keputusan, memilih berbagai rangkaian alternatif kegiatan. Namun demikian, persyaratan untuk memilih adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi bahwa setiap situasi dan isu-isu membutuhkan suatu keputusan. Pemahaman oleh manajer hutan atas masalah-masalah penting tersebut akan menyebabkan pengelolaan hutan yang efektif. Kebebasan menentukan persepsi atau situasi suatu masalah akan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kesuksesan seorang manajer hutan apabila mampu mengidentifikasi dengan benar masalah-masalah yang relevan dengan tujuan-tujuan, isu-isu, dan keterbatasan sumber daya yang memberikan alternatif solusi yang dapat dikerjakan dan menguntungkan. Apabila tidak banyak kesalahan terhadap alternatif solusi tersebut, maka manajer dapat dengan mudah untuk menelusuri faktor-faktor penyebab apabila terdapat masalah pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Men-setting masalah untuk membuat keputusan melalui proses identifikasi masalah adalah suatu yang harus dipelajari dengan baik oleh seorang manajer. Masalah memiliki suatu struktur dan prosedur yang sistematis dan menjelaskan struktur tersebut. Pernyataan masalah dan penulisan persamaan. Pernyataan masalah adalah satu set pernyataan verbal yang menggambarkan hubungan timbal balik suatu masalah. Persamaan pernyataan permasalahan dapat dituliskan dengan A 1 kali 1 tambah A 2 kali 2 tambah A 3 kali 3 dan sama dengan B. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu decision maker. Decision maker yaitu orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Yang kedua, goals. Tujuan goals merefleksikan apa yang ingin dicapai oleh decision maker. Pada dasarnya, suatu masalah dapat mencakup lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, goal criteria. Kriteria tujuan goal criteria adalah ukuran numerik yang ditentukan untuk menyatakan apakah aktivitas-aktivitas dari pembuat keputusan decision maker mendukung tujuan. Yang keempat, activities dan decision variable. Aktivitas adalah jenis atau macam proyek atau sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai tujuan. Sedangkan variabel keputusan adalah menggambarkan jumlah dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, problem solution. Solusi masalah. Problem solution adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan atau decision maker. Yang keenam, objective function. Fungsi tujuan objective function adalah suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengkombinasikan kriteria dan tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Adapun fungsi tujuan dapat ditulis sebagai berikut. Maksimum Z, di mana Z sama dengan U 1 kali 1 ditambah U 2 kali 2 ditambah U 3 kali 3 dengan Z jumlah total tambahan pengunjung setiap tahun, UI tambahan pengunjung per unit aktivitas setiap tahun. Ketujuh, constraint. Pembatas atau constraint adalah segala sesuatu yang membatasi pencapaian tujuan. Pembatas adalah selalu ada pada setiap masalah dan perlu diidentifikasi apabila ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. A. Resource constraint meliputi pembatasan fisik, teknologi, dan ekonomi, jumlah terbatas, dan macam variabel keputusan yang dapat dipilih sebagai solusi masalah. Dengan persamaan C 1 kali 1 ditambah C 2 kali 2 ditambah C 3 kali 3
kurang lebih kecil dari 60,60.000. B. Decision maker goal seperti yang telah didiskusikan pada bagian fungsi tujuan, pembuatan keputusan secara keras memiliki dua atau lebih tujuan yang relevan. C. Polisi dan regulatory constraint. Kelompok ketiga dari pembatasan adalah pembuat keputusan terikat oleh hukum, peraturan, kebutuhan politik, dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Yang kedelapan yaitu problem statement. Pernyataan masalah formal atau formal problem statement didefinisikan sebagai semua variabel keputusan dan tujuan spesifik, fungsi tujuan, dan semua persamaan pembatasan yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan untuk menggambarkan masalah secara sempurna. Yang kesembilan yaitu yang terakhir, feasibility. Pembatasan masalah membutuhkan kelayakan alternatif solusi. Pernyataan sederhana, solusi adalah layak jika semua pembatas masalah ditemukan atau memuaskan. Sebaliknya, solusi tidak layak apabila satu atau lebih pembatas masalah tidak memuaskan. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu kita semua dan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.